Anak-anak Ustazah, kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu mengenai bidang Kartesius. Yang pertama, pengertian koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius merupakan alat bantu untuk menentukan posisi titik pada suatu objek bangun datar. Titik ini digambarkan dalam bentuk dua bilangan, yaitu koordinat absis atau X dan koordinat ordinat atau Y. Untuk dapat menentukan titik koordinat ini, maka yang dibutuhkan adalah dua sumbu melintang vertikal, yakni sumbu Y, dan horizontal, yakni sumbu X. Coba perhatikan gambar yang Ustazah berikan. Berikut merupakan gambar koordinat Kartesius. Yang kedua, fungsi koordinat Kartesius. Fungsi dari adanya koordinat Kartesius adalah untuk menentukan suatu objek. Fungsi dari adanya koordinat Kartesius adalah untuk menentukan suatu objek tersebut berada pada posisi titik mana. Fungsi dari adanya koordinat Kartesius adalah untuk menentukan suatu objek tersebut berada pada posisi titik mana saja di mana menggunakan bilangan Kartesius. Yang kedua, fungsi koordinat Kartesius. Fungsi dari adanya koordinat Kartesius adalah untuk menentukan suatu objek tersebut berada pada posisi titik mana saja di mana menggunakan bilangan koordinat X dan Y. Yang ketiga, manfaat koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius biasanya digunakan untuk membantu penerbangan, menentukan titik koordinat lokasi untuk mendarat, kemudian menentukan koordinat peta, dan membantu dalam pelayaran, serta menemukan benda yang berada di bawah dasar laut. Yang keempat, sistem koordinat. Yang pertama, sistem koordinat dua dimensi. Perhatikan gambar yang Ustazah berikan. Gambar tersebut merupakan kuadran dari koordinat dua dimensi. Kuadran 1 memiliki nilai X lebih besar daripada 0, nilai Y lebih besar dari 0, sehingga kedua koordinat X dan Y memiliki nilai positif. Pada kuadran 2, nilai X lebih kecil dari 0, sedangkan nilai Y lebih besar dari 0, sehingga koordinat X memiliki nilai negatif dan Y positif. Kuadran 3, nilai X lebih besar dari 0 dan nilai Y lebih kecil dari 0, sehingga koordinat X memiliki nilai positif dan Y negatif. Pada kuadran 4, nilai X lebih kecil dari 0 dan nilai Y lebih kecil dari 0, sehingga kedua koordinat X dan Y memiliki nilai negatif. Sistem koordinat tiga dimensi. Perhatikan gambar yang Ustazah berikan. Dalam tiga dimensi, ada 8 oktan, yaitu yang pertama, oktan 1 memiliki nilai X lebih besar dari 0, nilai Y lebih besar dari 0, dan nilai Z lebih besar dari 0, sehingga koordinat X, Y, dan Z memiliki nilai positif. Oktan 2, nilai X lebih besar dari 0,
nilai Y lebih kecil dari 0 dan nilai Z lebih besar dari 0. Sehingga koordinat X positif, Y negatif, dan Z positif. Pada oktan 3, nilai X lebih kecil dari 0, nilai Y lebih kecil dari 0, dan nilai Z lebih besar dari 0. Sehingga koordinat X negatif, Y negatif, dan Z positif. Pada oktan keempat, nilai X lebih besar. Pada oktan keempat, nilai X lebih kecil dari 4, nilai Y lebih besar dari 4, dan nilai Z. Pada oktan keempat, nilai X lebih kecil dari 0, nilai Y lebih besar dari 0, dan nilai Z lebih besar dari 0. Sehingga koordinat X negatif, Y positif, dan Z positif. Pada oktan kelima, nilai X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0, dan Z lebih kecil dari 0. Sehingga koordinat X positif, Y positif, dan Z negatif. Pada oktan keenam, nilai X lebih besar dari 0, nilai Y lebih kecil dari 0, dan nilai Z lebih kecil dari 0. Sehingga nilai X positif, Y negatif, dan Z negatif. Pada oktan ketujuh, nilai X lebih kecil dari 0, Y lebih kecil dari 0, dan Z lebih kecil dari 0. Sehingga koordinat X, Y, Z memiliki nilai negatif. Pada oktan ke-8, nilai X lebih kecil dari 0, Y lebih besar dari 0, dan Z lebih kecil dari 0. Sehingga koordinat X negatif, Y positif, dan Z negatif. Yang kelima, diagram kartesius. Perhatikan gambar di samping. Titik koordinat bertuliskan angka 1,1. Nah, cara membacanya, titik koordinat dimulai dari koordinat X lalu Y. Garis potong sumbu X dan Y diberi angka 0. Bagian atas sumbu X dan bagian kanan sumbu Y memiliki nilai positif. Sedangkan bagian bawah sumbu X dan bagian kiri sumbu Y memiliki nilai negatif. Cara menentukan koordinat kartesius. Yang pertama, angka pertama yang ditulis adalah titik yang terletak pada koordinat X. Tarik garis lurus dari atas titik ke sumbu X, maka itulah angka X. Angka kedua yang ditulis adalah titik yang terletak pada koordinat Y. Kemudian tarik garis lurus dari titik menuju ke sumbu Y, maka itulah angka Y. Contoh, beberapa tiap-tiap koordinat yang membentuk bangun trapesium pada diagram kartesius di bawah ini. Sebutkan. Contoh, berapa tiap-tiap koordinat yang membentuk bangun trapesium pada diagram kartesius di bawah ini? Sebutkan. Nah, cara penyelesaiannya, bila ditarik garis lurus pada masing-masing sudut trapesium, maka sebagai berikut. Bila ditarik garis lurus pada masing-masing sudut trapesium, maka sebagai berikut. Yang dibaca pertama kali adalah X, kemudian Y. Sehingga jawabannya adalah koordinat A berada pada titik negatif 2,3. Koordinat B berada pada titik 2,3. Koordinat C berada pada titik 4, negatif 4. Sedangkan koordinat D berada pada titik negatif 4, negatif 4. Tahukah kamu bahwasanya
Anak-anak ustazah, tahukah kamu bahwa konsep Kartesius ini tidak hanya bisa kita temukan dalam bidang ilmu matematika? Anak-anak ustazah, tahukah kamu bahwa konsep Kartesius ini tidak hanya bisa kita temukan dalam bidang ilmu matematika saja, namun kita pun dapat menemukan konsep tersebut di dalam konsep ajaran Islam, tetapi dengan istilah yang berbeda. Telinga kita pasti tidak asing lagi ketika kita mendengar istilah hablum minallah wa hablum minannas. Konsep ini serupa dengan konsep Kartesius, di mana kita harus menjaga hubungan dengan Allah atau hablum minallah sebagai pencipta kita yang dapat dideskripsikan dengan garis vertikal seperti halnya sumbu koordinat X dalam konsep Kartesius. Dan kita pun harus menjaga hubungan kita antara sesama manusia. Konsep ini serupa dengan konsep Kartesius, di mana kita harus menjaga hubungan dengan Allah atau hablum minallah sebagai pencipta kita, yang dapat dideskripsikan dengan garis vertikal seperti halnya sumbu koordinat Y dalam konsep Kartesius. Dan kita pun harus menjaga hubungan kita antara sesama manusia atau hablum minannas sebagai tempat kita bersosialisasi, karena manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan orang lain. Hubungan ini dapat dideskripsikan dengan garis horizontal seperti halnya sumbu koordinat X. Dalam koordinat Kartesius, hubungan ini dapat dideskripsikan dengan garis horizontal seperti halnya sumbu koordinat X dalam koordinat Kartesius. Sedangkan grid-grid yang ada dalam Kartesius dapat disebut ukuran amal kita dalam konsep hablum minallah wa hablum minannas. Sehingga dalam konsep ini pun akan terbagi menjadi 4 kuadran pula. Apabila amal kita terhadap Allah dan sesama manusia keduanya bernilai positif, maka kita akan menempati kuadran pertama. Namun, apabila amal yang bernilai positif hanya kepada Allah, sedangkan terhadap sesama manusia bernilai negatif, maka kita akan menempati kuadran kedua. Sebaliknya, bila kita hanya mementingkan hubungan kita terhadap sesama manusia, sedangkan terhadap Allah tidak kita jalankan, maka kita berada pada kuadran keempat. Dan yang paling buruk adalah apabila amal kita terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia bernilai negatif atau tidak kita jalankan, maka tempat yang sesuai bagi kita adalah kuadran ketiga, yang merupakan kuadran yang paling buruk. Apabila konsep hablum minallah wa hablum minannas itu kita gambarkan, maka akan terbentuk seperti gambar berikut. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, nampak sekali bahwa Islam menganjurkan kita agar menerapkan konsep Kartesius ini dalam kehidupan kita dengan cara menjalankan hablum minallah wa hablum minannas dengan baik. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan, karena dalam kehidupan ini kita pasti berkaitan dengan kedua hal. Karena dalam kehidupan ini pasti berkaitan dengan kedua hal tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي
القربى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat ataupun yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.